lalu orang lain sakit, dan sampai kepada kefatalan, Anda sebagai pembunuh berdarah dingin. Jadi marilah kita mengasihi sahabat teman di sekitar kita. Ketika kita tahu melakukan yang baik dan tidak melakukannya adalah dosa. Dan itu akan menjadi pokok pikiran khotbah pada sore hari ini. Anda tahu bahwa kupang sudah ada dalam zona yang hitam, bukan merah lagi. Beberapa pendeta meninggal di kota ini. Beberapa pendeta terkena dengan virus corona. Gereja-gereja, kurang lebih 6 gereja di kota ini ditutup sekarang. Dan saya tidak ingin gereja tempat kita beribadah ini disuruh berhenti. Kecuali saudara berniat jahat, biar saya tidak pakai, supaya kalau ada pada saya kena, lalu di swab atau di rapid test, mereka disebut sebagai gereja yang terkena dan disuruh tutup. Kecuali saudara berencana yang jahat seperti itu. Tapi kalau tidak, pakai masker dengan baik, jangan pakai juga di bawah dagu. Tutup baik-baik mulut, hidung. Cuci tangan di tempat disiapkan. Ya. Kita gereja sudah berupaya, semua railing, pintu punya pegangan, semua hari ini disemprot atau didisinfektan barangkali 4-5 kali. Karena gereja peduli dengan kita semua. Kursi-kursi tadi pagi kurang lebih 3 kali didisinfektan. Kebaktian pertama didisinfektan, keluar didisinfektan untuk yang kedua, dan yang lalu disemprot lagi untuk yang ketiga, dan sore hari ini lagi disemprot sebelum saudara masuk. Jadi mari kita rendah hati, taat, tunduk untuk mempedulikan diri kita dan mempedulikan orang lain. Sekali lagi, kalau kita tidak mempedulikan orang lain, tadi saya katakan, diam-diam kita menjadi pembunuh. Dan itu yang disebut pembunuh berdarah dingin. Tidak pasang pisau di leher orang, tapi gara-gara kita tidak mau taat. Saya rasa Tuhan mengizinkan virus corona melanda seluruh dunia. Sampai saat ini belum habis-habis. Bahkan Eropa, hampir sebagian besar negara Eropa masih lockdown sampai sekarang. Saya merenungkan bahwa seluruh dunia sepertinya masyarakatnya masyarakat kolot atau kuno, yang tidak tahu tentang cuci tangan, tidak tahu tentang bicara dengan orang santun, sopan dengan jarak, tidak tahu jaga kebersihan. Kemungkinan sekian lama dalam pengamatan Tuhan seperti itu. Jadi kasih virus corona supaya kita belajar cuci tangan, belajar jaga jarak, belajar ngomong sama orang, jangan terlalu berdekatan. Sebab menurut ahli, kalau kita omong saja itu napas keluar 1 meter. Kalau kita batuk 1,5 meter. Kalau kita teriak 2 meter. Jadi ajar kita tertib untuk segala sesuatunya. Dan ketika kita menjadi orang yang submit, menjadi orang yang taat dan tunduk, Tuhan akan melindungi kita, karena kita menjadi orang yang tidak bodoh, tapi menjadi orang yang cerdas. Kita menjadi orang yang pandai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya lihat bahwa pendidikan dari pihak Tuhan ini adalah pendidikan yang sangat urgen bagi sisa perjalanan kehidupan kita. Kita mengasihi diri kita, kita mengasihi orang lain, kita mengasihi diri kita, kita mengasihi anak cucu kita dan keluarga kita.
Apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Dan kalau itu baik, kalau kita tidak melakukannya, itu masalah besar buat kita. Dan tadi saya katakan bahwa pokok pikiran pada sore ini adalah ini dia. Yakobus chapter 4 verse 17. Anda bisa membacanya. Therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it sins. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sedikit latar belakang. Anda tahu bahwa penulis Yakobus ini adalah Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus. Yang dimaksudkan saudara tiri ini saya sudah jelaskan berulang-ulang kali. Dalam pemahaman mereka adalah saudara-saudara yang lahir karena hubungan suami istri, lalu mereka malah dilahirkan. Yesus punya Bapa Roh Kudus. Saudara-saudara yang lain punya Bapa Yusuf. Jadi itu sebabnya dilihat dari Bapa Roh Kudus, Bapa Allah di surga, maka ini saudara tiri. Sebab mereka beda Bapa, begitu. Jadi pengertian saudara tiri itu bukan karena hubungan seksual suami istri sehingga melahirkan mereka. Sebab firman Tuhan bilang, waktu Yusuf tahu Maria mengandung, dia tidak ada hubungan suami istri sampai Yesus lahir. Sehingga Yesus punya Bapa surgawi atau datang dari surga langsung. Sedangkan saudara-saudara yang lain akibat hubungan suami istri lalu mereka lahir. Jadi satu Bapa daging, satu Bapa Roh Kudus. Maka itu dalam pemahaman teologis itu saudara-saudara tiri. Nah, kenapa saudara tiri Yakobus yang pernah tolak Tuhan Yesus lalu dia bertobat, dan bertobat ini dibuktikan dalam Kisah Para Rasul Acts 2, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu, bahwa saudara-saudara Yesus dan Maria ikut dalam 120 orang yang berdoa di Loteng Yerusalem dan nanti akan pencurahan Roh Kudus. Sebab sebelumnya Anda tahu ceritanya. Mereka tahu bahwa Yesus Tuhan. Yesus datang sebagai Mesias. Yesus datang sebagai Juru Selamat. Yesus datang sebagai Allah. Yesus mengadakan mujizat, tanda heran dan tanda ajaib. Mereka tahu itu semua baik. Tapi mereka tidak menerima Yesus dan mereka menolak dia. Jadi mereka tahu yang baik, tapi mereka tidak melakukannya. Itu dosa bagi mereka. Ini dialami Yakobus dalam perjalanan kehidupannya. Itu sebabnya Tuhan pakai dia tulis ayat ini. Kalau sudah tahu ini baik, tidak dilakukan, itu dosa. Sudah tahu bahwa ini Juru Selamat, ini Tuhan, ini Yesus, ini Mesias, tapi mereka usir sama dia. Minggu lalu kan ada ayat yang dibacakan itu kan. Mereka tolak dia, mereka usir sama dia. Tahu yang baik, tapi tidak melakukan yang baik. Jadi ayat ini memiliki makna yang betul-betul ganda, bahkan beribu-ribu ganda, dan memiliki aspek yang luas di dalam kehidupan kita. Saya ingin berbicara secara pragmatis kepada kita, bahwa kalau Anda tahu bahwa berdoa itu baik, lalu Anda tidak berdoa, berdosa buat saudara. Sebab sesuatu baik lalu tidak melakukan. Yakobus pasal yang keempat
ayat 17 berkata itu dosa. Saudara tahu, angkat tangan menyembah Tuhan dari hati yang paling dalam itu baik. Tapi Anda tidak melakukan itu dosa buat saudara. Sebab yang tahu bahwa ini baik lalu tidak melakukan itu dosa. Jangan berbuat dosa. Berbuat dosa itu sudah pasti lebih parah lagi. Tahu bahwa ini baik dan tidak melakukan saja, firman Allah berkata itu dosa. Anda tahu dan kita semua tahu bahwa membaca firman Allah itu baik, tapi Anda tidak melakukan itu dosa. I want to tell to you, this year till today, I already read Bible 3 times. Dan saya mau kasih tahu saudara, saya sebagai pendeta saja dalam tahun ini, 2 minggu yang lalu saya sudah 3 kali baca Alkitab. Dan sekarang baca ulang saya sudah sampai perjanjian lama di Hakim-Hakim, di Judge. Dan perjanjian baru saya sudah sampai di Acts chapter 10. Sudah sampai di Kisah Para Rasul pasal 10. Saya tahu itu baik. Kalau saya tidak melakukan dosa buat saya. Lalu mungkin saudara berkata bahwa Bapak Gembala kan pendeta, jadi Bapak Gembala pun kewajiban baca Alkitab. I think you think something wrong in your brain and your heart. Saya pikir Anda berpikir sesuatu yang salah dalam otak dan dalam hati. Sebab Matthew chapter 4 verse 4, Word of God that is a bread indeed. Dalam Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan bahwa firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman makanan roti yang sesungguhnya. Semua kita perlu makan. Tidak makan kita lapar sama-sama. Pendeta tidak makan lapar, saudara tidak makan lapar. The word out of the mouth of the Lord, that's bread indeed. Firman Allah bilang begitu. Firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah makanan sejati. Only for priest? Hanya untuk pendeta? No. To all of us. Untuk kita semua. Jadi kalau kita tahu berbuat baik, kita tahu bahwa ini makanan, sesungguhnya makanan sejati. Kita tahu itu baik, tapi kita tidak mau melakukannya. To him, it is sin. Kepadanya itu dosa. Kalau saudara tahu bahwa saudara telah melakukan sesuatu pelecehan terhadap seseorang, lalu itu salah. So Holy Spirit says to your heart, go and say sorry and confess your sin to Him. Kalau Roh Kudus bicara, ngomong kepada kita, pergi mengaku dosamu dan minta maaf, itu kan perbuatan baik. If you don't go, that sin it to you. Itu dosa bagi kita. Mungkin satu waktu kita berbuat salah, berbuat dosa, dan banyak orang tahu tentang dosa itu yang kita lakukan. And one day, Holy Spirit remind us to testimony about your wrongdoing in the front of the public or congregation or church. You must do. You must act. Satu waktu saudara dan saya buat dosa dan semua orang tahu bahwa itu dosa. Lalu Roh Kudus bicara, Anda mesti bersaksi bahwa Anda telah melakukan kejahatan ini. Itu sesuatu yang baik. Kalau kita tidak melakukannya,
itu menjadi dosa bagi kita. Kalau kita tahu bahwa ini baik, lalu selayaknya kita lakukan yang baik, tapi kita tidak lakukan, itu dosa bagi kita. Sudah tahu kalau isap rokok bahaya buat kesehatan, tapi kita tidak mau melakukan, berhenti dari merokok. Dosa buat kita. Kita tahu bahwa minuman keras membahayakan kita. Kita tahu baiknya tidak melakukannya, tapi kita melakukannya. Berarti kita bukan melakukan yang baik, tapi melakukan yang jahat. Tidak melakukan yang baik saja sudah dosa, apalagi melakukan yang melanggar regulation, statute, commandment of the Lord. Apalagi melawan peraturan, ketetapan, dan perintah Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, still 1 week coming in the front. We start with week of Adventus. 1 minggu lagi yang di depan kita. Usai kita memasuki apa yang disebut dengan minggu-minggu Adventus. Dan itu berarti kita makin diingatkan how we must live, how we must walk, how we must doing something in our life to honor God, to praise God, to highest His name. Bagaimana kita melakukan yang baik untuk menghormati Dia, menghargai Dia, meninggikan Dia di dalam hidup kita yang sisa di 2020 ini. Because weeks of Adventus, that's week where 2000 years ago having very busy think about whole the world. Sebab 2000 tahun yang lalu sorga sibuk memikirkan tentang seluruh dunia. Bagaimana mereka mendapatkan selamat. How all the sinner get salvation. And how all the sinner on the earth get peace and deliverance from the sin. Sorga memikirkan bagaimana seluruh dunia mendapatkan kelepasan, pengampunan, pembebasan, dan dimerdekakan. Minggu-minggu Adventus, that's the weeks we must put in our heart. Kita mesti taruh di dalam hati kita, deep reflection, perenungan yang dalam about what God's done for us. Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita tahu ini baik, lakukan. Ketika kita tidak melakukan, firman Tuhan berkata, therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Baginya itu adalah dosa. Saudara tahu bahwa menolong orang yang susah itu perbuatan baik. Seandainya di samping rumah saudara ada orang susah, mungkin saudara dengar ada janda di situ, anak piatu di situ, yang dengar anak-anaknya menangis, meratap, kemungkinan tidak makan siang itu, kemungkinan. May you take step to their place and try to ask them
about situation was wrong in their life. Mungkin saudara angkat langkah ke sana dan coba tanya apa yang sedang terjadi berlangsung dalam rumah itu. Dan waktu saudara dengar, they have not food, mereka tidak ada makanan. Padahal di rumah saudara ada banyak beras, di rumah saudara ada banyak makanan, lalu Anda tidak sisihkan 1 kilo saja buat mereka. You doing wrong in your life. You make sin in your life and make you become sinner. Anda berbuat salah, Anda berbuat dosa, membuat Anda menjadi orang berdosa. Sebab ketika we know to do good and we does not do it, that sin in your life. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Yakobus yang saudara tiri ini sebelum bertobat, dia tahu berbuat baik tapi dia tidak melakukannya. Dia tahu bahwa saya mesti terima saya pun saudara sebagai Mesias Tuhan, tapi mereka usir kan. Mereka suruh dia pergi karena mereka tidak suka sama dia. Waktu dia bertobat, dia tahu ini Tuhan taruh perkataan ini di hidupnya, diwariskan kepada kita sampai sore ini dibacakan. Anda tahu bahwa 1 rupiah, 10 rupiah, 20 rupiah yang disisihkan baik pekerjaan misi di dunia itu sesuatu yang baik. Tapi Anda tidak melakukan, itu dosa. Maybe you speak to your friend, no, I can do that because that's very small in our life. I want to prepare maybe 1 million, 2 million just I give to the mission. Mungkin saudara berkata 10-20 ribu rupiah itu terlalu sedikit, tidak enak kalau kasih buat pekerjaan misi. Saya mau 1-2 juta. Yang 20 ribu saja sudah tidak mau kasih, mau tunggu 1 juta, 2 juta. Kan we liar, kita pembohong. Pelatihannya dari sedikit, bukan dari banyak. Yang sedikit saja kita sudah tidak bisa berikan. Maka tunggu berjuta-juta baru kasih. Sulit, but very difficult to say that you good in the front of the Lord. Itu sulit dikatakan bahwa Anda ada baik-baik di hadapan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, sahabat, teman, if you don't do good and you doesn't not do it, that is sin for you. Kita tahu berbuat baik dan tidak melakukan, itu dosa bagi kita. Saya masih ingat 30-an tahun yang lalu, puluhan atau 40-an tahun, saya suka lupa waktunya. Waktu itu saya masih sebagai evangelis 40-50 tahun yang lalu. Masih sebagai evangelis, pendeta penginjil. Dan saya ingat waktu itu pertama kali saya pakai lonceng tangan. Kalau sekarang lonceng tangan bukan barang istimewa lagi, ini sudah kebutuhan. Bahkan sekarang orang tidak perlu lonceng lagi. Di HP itu ada, mau buat apa beli lonceng mahal-mahal. Tapi saya cerita ini 45 tahun, 40-50 tahun yang lalu. Di saat saya berkhotbah dalam satu KKR di lapangan. Dan waktu selesai berkhotbah dan persembahan dijalankan,
The Holy Spirit speak in my heart. You love your watch. Now take off from your hand and put in the place where all people give offering. Allah bicara di hati saya sekarang, lepaskan lonceng tangan yang baru yang kau pakai itu, taruh di tempat persembahan. Anda tahu manusia kan? Saya bilang, Tuhanku ini baru dapat kita berpakai. Bagaimana saya berikan? But Holy Spirit speak and speak and speak and speak. Roh Kudus terus bicara. Dan saya bilang sama Tuhan, saya tahu ini baik. Dan kalau saya tidak melakukan, berdosa buat saya. And I take off from my hand and I put in a box of offerings. Saya taruh di tempat persembahan. Iblis kocok sama saya. Terus ada banyasar, ada pakai lonceng lagi. Tapi firman Allah ini berkata, you know do good and you doesn't do it, that is sin for your life. Engkau tahu berbuat baik dan engkau tidak melakukannya, itu dosa bagimu. Tapi kalau engkau melakukan bagimu, that you invite blessing to your life. Itu saat engkau mengundang berkat ke dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu sebabnya saya masih hidup sampai hari ini. Dan saya menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Saya menikmati berkat yang luar biasa. Tidak ada harta kekayaan yang diwariskan bagi saya dari keluarga. Tidak ada dana abadi dari keluarga. Tapi kalau saya duduk hitung-hitung, saya bisa keliling Australia, berkhotbah di beberapa banyak gereja. Saya bisa keliling hampir 30 negara di Amerika Serikat. Lalu menjadi orang yang berbicara dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan South Carolina dan North Carolina. Saya dengan Ibu Gembala pergi dan saya berbicara. Saya bicara di universitas yang melahirkan banyak presiden di Tennessee di tengah mahasiswa. Saya bisa pimpin perjamuan dan ikut melayani perjamuan yang kudus di dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan hampir sebagian dunia di Pasadena, Amerika Serikat. Saya bisa berbicara di FAO, Voice of America. Dan waktu itu saya pulang di Indonesia, pendeta Octavianus almarhum ketemu saya di airport di Surabaya. Dia bilang, John, lu berani ya bicara begitu keras di Suara Amerika? Siapa yang bawa you di sini? Hampir sebagian Eropa saya sudah keliling. Sebelum tembok Berlin roboh, saya sudah pergi di pinggir tembok itu dan berkhotbah, berteriak untuk sebelah tembok dengan firman Allah. Hitung-hitung biayanya cukup tinggi, cukup mahal, habis dana yang besar. Saya punya nenek moyang tidak kasih tinggal dana abadi. Tapi kemungkinan waktu saya dengar take off your watch and put in the box of offering, keluarkan loncengmu dari tanganmu dan taruh di tempat persembahan, adalah sesuatu yang baik dan saya melakukannya. Kemungkinan itu, tapi saya pikir you bukan.
Sebab Tuhan itu memberkati, memimpin setiap orang bukan karena kita yang buat sesuatu, tapi His grace, His gift to us. Berkat karunia rahmatnya yang berlimpah buat kita. Satu-satunya pendeta yang pernah menggoncangkan pesawat Boeing 47 waktu di atas 1 jam lagi mau mendarat di Italia 40 tahun yang lalu adalah pendeta Jonado, karena waktu sampai di atas daratan Timur Tengah, pramugarinya berkata bahwa kita menyambut matahari terbit di atas Arab. Lalu saya bangkit, saya minta mic-nya. Lalu saya bilang, saya mau bicara, tapi peraturan tidak memungkinkan. Lalu saya berdiri di atas kursi saya dan saya berteriak, "Please wake up and stand up, all of you." Saya berteriak begitu. "Sekarang bangun, berdiri, serta kamu." Mereka semua penumpang hampir 500 orang di atas pesawat terkejut. Mereka pikir sudah ada pesawat yang di sandra atau di boykot atau ada kudeta baru di atas pesawat. Mereka semua bangun lap-lap mata, bingung-bingung. Mereka ikut saja suara saya. Mereka berdiri sampai pesawat goyang begini. Pramugari bingung, semua bingung di atas pesawat. Dan saya bilang, mari kita sama-sama menyanyi. Lalu kita nyanyi Amazing Grace di atas pesawat. Semua mulut terbuka menyanyi. Lalu saya berdoa buat mereka semua. Pramugari berdiri kiri kanan, pikir saya mau bikin kacau di pesawat. Selesai saya berdoa, setengah jam kemudian kita mendarat di Italia. Waktu mendarat di Italia, kita harus turun masuk ruang transit. Ada 2 ibu dari Italia datang ketemu saya dan mereka berkata, "Thank you, Pastor. Long time we cannot come to the church, but we meet Jesus on the plane." Mereka bilang, "Terima kasih pendeta. Sudah lama kami tidak gereja, tapi di atas pesawat tadi kami jumpa Yesus." Luar biasa. Waktu itu saya berdiri tertegun. Karena mereka orang Katolik. Dari Italia semua orang Katolik. Dan saya hanya bilang, "Okay, wait a moment, I pray for you." Dan dua-dua ibu itu berdiri dan saya berdoa untuk mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, waktu itu saya lakukan ini, saya rasa itu yang baik, yang saya harus buat, sebab belum pernah terjadi orang berteriak di atas pesawat Boeing 747 menuju Eropa. Roh Kudus bicara, jadi saya buat. Sebab saya tidak buat, saya berdosa. Lalu sampai di Amsterdam, terbang terus ke Schiphol Amsterdam, turun 3 hari. Saya khotbah di Central Amsterdam, khotbah di pasaraya umum pusat daripada kota Amsterdam, berteriak tentang Yesus di sana, berteriak. Tahun lalu saya dengan Ibu Gembala pergi ke konferensi di Perancis. Kami singgah di Belanda lagi. Saya bilang, "Ibu Gembala ikut saya, mau kasih tunjuk tempat saya berdiri di sentrum Amsterdam, di mana saya berkhotbah puluhan tahun yang lalu." Waktu kita pergi, ada barangkali 5-6 orang, ada 3-4 nona, 2 laki-laki berdiri berpisah di sudut-sudut sentrum Amsterdam itu, dan mereka berkhotbah. Lalu saya pergi ketemu mereka, saya bilang, "Dulu saya sudah lakukan ini, sekarang kamu melanjutkan ini." Dan mereka sangat senang. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Therefore to him who knows to do good
and does not do it, tidak melakukannya, to him it is sin, kepadanya disebut dosa. Sisa 1 bulan 2 hari minggu lagi, dan kita menyudahkan 2020. Mungkin kita perlu ada perenungan, deep reflection, perenungan yang dalam. Hari yang sudah lewat, mungkin kesempatan saya harus berbuat baik, tapi saya lewatkan saja. God, cleanse my sin. God, help me, give me ability to do good in my life, and then 1 month and 2 weeks still in the 2020 in this year. Tuhan, tolong saya, kalau dalam hidup yang sudah lalu banyak kesempatan saya harus berbuat baik, tapi saya tidak melakukan. Tinggal 1 bulan 2 minggu di dalam tahun 2020 ini. Berikan saya kemampuan, kekuatan to do what is good in our life, untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup saya. Mari bangkit berdiri. Besar